Oke guys, selamat datang kembali di WIBY Waktu Indonesia bagian Yeping. Kali ini gue bersama Rama Sitohang. Enggak dong. Anjay. Siapa dong? Rama siapa dong? Rizky Ramadian. Rizky Ramadian. Itu cari Facebooknya terus kalian hack aja. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Ini gue bersama Rama, ya mungkin kalian baru lihat atau yang belum tahu Rama itu siapa, mungkin yang belum membership di AA pasti kan belum pernah lihat tuh video belum pada tayang kan. Iya. Nah ini adalah Rama di sini sebagai apa Ram? Manajer project. Gue tau anak The Jack tapi nggak usah manajer juga. Manajer project. Jadi tugasnya apa tuh Ram? Bikin timeline, Ah. ngerapihin timeline syutingan talent, syutingan AA, syutingan Ibu. Karena kan kata A tuh talent tumpang tindih sebelumnya. Ya jadi gua ngerapihin lah. Jadi biar Ngejadwalin gitu ya? ngejadwalin. Jadi biar syutingannya lancar. Rapi, nggak ada ya. yang bentrok waktunya, kameranya nggak ada yang pinjem-pinjeman Iya gitu. betul. Sama juga kontennya talent tuh sesuai sama permintaan viewers, followers. Berarti lo ngeriset atau apa? Enggak sih. Kadang dari talentnya bang kayak misalkan sebulan nih, bulan ini nih gue mau ada konten ini nih yang rame konten ini. Nah ntar gue tinggal bikinin. Makanya lo minta report ya. Iya, kan? setiap bulan. Setiap bulan gue konten ini. Jadi gue tinggal butuh berapa dalam sebulan gitu. Jadi gue biasanya nge-report nih WBY terus prank, terus vlog nggak sih sebenarnya, kayak masak-masak gitu. Pokoknya yang membutuhkan kamera atau agak ribet lah. Kalau vlog kan gue bisa di mana aja, bisa di luar, bisa di rumah. Itu makanya nggak gue masukin ke dalam project, kecuali yang kayak vlog prank ya. Jadi harus ke struktur. Jadi itu tugas lu. Yoi. Jadi kayak kalau project ini pakai kamera ini, terus siapa aja gitu. Jadi lebih struktur ya. Iya, lebih aman lah. Jadi nggak apa ya namanya? Nggak berantakan ya? Nggak berantakan. Jadi nggak tumpang tindih. Lu apa sebelumnya udah pernah ada pengalaman kerja seperti ini? Gue sih kalau buat di entertainment belum ada. Tapi gue tuh terakhir gue kerja di IO. Oh di IO. Tapi IO gue jatuhnya agensi sih itu. Agensi. Apa aja gue kerjain bos. Jadi event apapun, event musik, event pemerintah, terus juga promo film. Jadi lu yang kerjain itu. Jadi lu di agensi di situ lah ya. Banyak pengalamannya di situ sih gue nyari. Itu sebelum di Anjay banget? Sebelum banget. Sebelumnya di mana? Sebelumnya lagi gue di Grab. Di Grab yang sama Kintan itu. Itu ceritain dong gimana tuh ceritanya? Kalau awal yang sama Kintan tuh gue sebenarnya lama. Di 2017. Fun fact, 2017 gue ke Mas Pion buat daftar Grab Car anjir. Iya. Mas Pion lantai 2. Lantai 2. Nah kalau gue di lantai 5-nya. Office-nya. Iya. Kalau gue kan benar daftar itu di situ. Iya. Jadi kalau gue tuh sama Kintan tuh di 2017 ketemunya. Karena kan awal-awal sampai Grab. Sekarang langgeng. Iya. Awal-awal Grab itu lagi rame-ramenya kan 2017 tuh. Iya, lagi nyari banyak karyawan dah, ya. Banyak driver juga. Nah, gua ketemu Kintan tuh di 2017 pas di Mas Pion. Jadi Gunung Sari tuh. iya, gua dibawa sama bini gua. Oh, bini lu sebelum di Grab juga? Jadi malah yang lebih temenan sama Kintan itu bini gua, satu circle sama bini gua. Malah Kintan itu tahu ibu, kenal ibu, video-video ibu dari bini gua. Oh iya? Bini lu nontonin? Iya. Terus Kintan kepo lu nonton apa sih? Iya, lu nonton apa sih? Kayaknya seru banget ketawa-tawa sendiri. 2017 waktu itu tuh. awal. Anjir masih pacaran kali? Iya, awal nonton itu pas lagi ibu di prank AA pas di Bali yang ada cipokan di itu sini. udah nikah dong? Belum, mama udah nikah ya? Udah nikah yang sama honeymoon. Iya itu pokoknya itu itu. honeymoon. Tapi nontoninnya sebelum itu. Itu awal nonton tuh yang itu. Nah, sampai sekarang dia tuh nonton sampai. Bini sampai sekarang nonton? Sampai sekarang. Anjay. Fun fact-nya, bini gue pernah pesen KitKat di lu.
Iya, Just tip Jepang. waktu di Jepang. Anjay, banyak. Sampai 2. Itu tuh untung banyak tuh. Iya, Makanya gue beli sepatu di sana. itu kata dia sampai yang lu kan gue pernah sempet pengen beli sepatu juga ya. Sepatu yang NB Stainless Land. Iya. Abis itu dibeli lu. Ya mampus udah beli kata dia gitu. Habis beli Gue gak jadi beli gue. udah beli sepatu yang kayak gitu ya emang yang gue pengen gitu. Makanya pas terakhir gue bilang dia mau nitip coklat nih kata dia. Gue kirain dia sama si Koko kan, sama Ibnu. Ibnu juga Gue kirain dia mau sama Ibnu. Ternyata kayaknya sama Ibnu agak ribet dah, takutnya rame. Akhirnya kan nge-DM lu dia. Ternyata lu juga buka. Buset, gue sampai udah mau flight masih di just tipin. Masih Iya. ada yang ngechat. Itu ada dua gue nih bini gue nitip tiba-tiba minta duit. Dia bilang gue bilang buat apaan? Gue nih just tip inian kata dia sama Abus. Just tip KitKat kata dia dari Jepang. Iya. Soalnya rasanya nggak ada di Indonesia. Iya, beda. Bisa. Nah, habis itu terakhir itu gue sempet kaget juga kan Kintan di sini. Anjir keterima lu. Tapi bini lu tahu dong Kintan di sini. Tahu. Ya Kan gue juga follow-follow dari lama sama Kintan. Kintan yang nggak tahu lu. Iya, gue sengaja. Iya. Malah awalnya itu pas gue sebelum gue berhenti malah. Pas gue tahu Kintan, Kintan kerja di sini nih, gue bilang, Tang kalau misalkan ada loker, boleh Tang kirim-kirim, gue bilang gitu. Oh, di kantor panggil Itang. Iya. Kayak di rumah ya. Dia panggilnya Itang, gue bilang, iya Ram kata dia gitu. Entar kalau ada kata dia, ya udah oke tuh. Habis itu singkat waktu, gue bilang, anjir. Kata bini gue, udah gak usah nungguin, coba-coba aja kirim. Nah, akhir 2024 gue resign. Oh, resign dari IO. Dari IO, bener. Nah, gue bilang, gue mau coba ke hal baru nih, gue bilang. Entah itu ke YouTube, entah itu ke film, gue bilang gitu kan. Nah, gue sempet ngelamar di IO promo film, terus juga ke PH, terus juga gue ngelamar ke YouTube. Karena kan di awal-awal tahun 2026 itu banyak YouTube yang lagi buka tuh, Bus. Iya. Beberapa channel YouTube banyak yang lagi buka. Nah, tapi gue nggak tahu kalau Anjay kan nggak buka pasti ya kan. Nah, kata bini gue, coba aja, lu kirim aja udah. Orang Nio juga bekas inian kok, bekas IO juga, tapi iya Enggak, sebelumnya kan IO. Nio. Terus di sini jadi AE. Iya. Bilang ngirimnya apaan? Orang kagak ada yang buka, bilang gitu kan. Udah kirim aja jadi talent, tulisnya jadi talent kata dia gitu. Terus udah kan. Awal malah gua ngirim CV doang, Bus. Awal gua ngirim CV doang. Enggak ada DM apa email? Email. CV doang enggak direspon nih. Nah, setelah lewat seminggu, gue bilang, ini kayaknya gue ngirim CV di awal ini nih salah nih, gue bilang nih ke semuanya. Gue bikin lah foto gue, Bus, portofolio. Kan gue lumayan banyak pengalaman dah di IO itu. Di dunia MMA juga katanya. Iya. Gue pernah bikin ini anjir. Ring. Oh iya. Iya. Buat inian markas TNI. Ring MMA. Iya. Oktagon apa ring? Oktagon. Apa ring tinju? Oktagon. Iya, MMA. Buat di Cilandak. Ini apa sih namanya? KKO. Oh, iya tahu. Buat ditaruh di situ. Gue bikin dari nol. Bikin dari ininya belanja. Malah sendiri lu? Enggak dong, kan ada vendornya kalau itu. Terus. Nah, di situ gue bilang, gue kayaknya salah nih ngirim cuma CV doang. Pasti orang kan sekarang portofolio. Kayak gue bikin portofolio, gue bikin yang rapi, gue kirim lagi ke Anjay, gue kirim ulang. Email, gue kirim ulang ke Anjay. Nggak lama besokannya pas banget itu set. Gue kalau bisa dibilang kado terindah, Bus. Anjay. Sumpah tanggal 8, Bus, gue dipanggil. Kenapa tuh tanggal 8? Tanggal 8 Januari, ulang tahun gue. Oh, itu lu pas kesini apa pas keterima? Pas dipanggil AA tuh bisa ke kantor kapan? Itu tanggal 8. Anjay.
itu rezeki itu. Iya aja gue bilang, satu rezeki gue, bini gue kan lagi hamil lagi. Lagi hamil lagi. Udah Iya. berapa bulan? Udah 4 bulan. Berarti udah punya satu. Satu, Umur berapa? umur 6 tahun, 5 tahun. Lu umur berapa sih? Umur 27, 28 lah. 28 berarti 98 ya? Iya. 98. Anjir lu nikah tahun berapa? 2020. Covid dong. Iya, Pas Covid. iya 2019. Enak tuh. Iya makanya itu. Enak tuh. Tiket. Semuanya diskon. Iya, tiket. Catering diskon, gedung-gedung pada diskon, padahal nggak ada yang nikah kan. Heeh. Terus banyak yang nikah di KUA atau nggak di masjid. Iya di KUA. Gue juga di KUA. Enak. Jadi cuman namanya datang ini doang. Iya buat nikah. Keluarga doang ke rumah makan-makan, karena gue mikir juga kan. Soalnya posisinya adalah satu temen gue sebelum Covid dia nikah. Sampai habis-habisan bos. Resepsi. 50 juta ya apa segala macem. Nah dari situ pola pikir gue berubah lah. Gue bilang, ngapain ya 50 juta gue habisin, tapi setelah nikah Puyeng. udah gitu juga. Udah gitu gue ngeliat temen gue kayak lagi hamil cuman tidur di bed cover yang boleh dapat dari kado. Gue bilang anjir bete juga lu ya kan, lagi hamil begitu tidur di lantai kan nggak boleh bos. Iya lah. Akhirnya gue ubah pola pikir gue, kenapa gue nggak cuma nikah di KUA, abis itu duitnya gue pakai buat ngisi rumah. Itu siapa yang hamil? Temen gue ada. Bininya sampai tidur di bed cover? Iya, cuma di bed cover karena nggak habis-habisan mewah gitu? Iya mewah, sampai 50 juta apa segala macam, 50 juta lebih lah. Sampai jual tanah, gade motor apa segala macam. Maksain berarti ya? Iya maksain. Gue bilang, nah dari situ gue ubah pola pikir gue. Kayaknya nggak apa-apa deh di KUA aja. Gue lebih mikir setelah after nikahnya iya. Makanya akhirnya gue gue ngomong ke mertua gue, udahlah di KUA aja gimana. Bini gue pun oke. Akhirnya gue nikah KUA. Setelah itu duit maharnya ya gue beliin barang-barang. Iya, bener. Jadi kontrakan gue udah ada isinya, makanya setelah nikah gue udah pakai kasur, udah punya kulkas, udah ada mesin cuci. Mendingan dia lariin ke situ Iya, buat kebutuhan hidup lah gue bilang. Itu lu umur berapa deh? 2020? Umur 22 kali ya? 21. 21 ya? Bini gue 20. Anjir 21 mantap. Iya, makanya banyak teman gue yang kaget, yang lama ya, yang lama gak ketemu gue bilang, lah anjir lu udah nikah emang? Udah, nggak ada yang tahu. Karena juga ada beberapa teman gue gitu juga, cuman ya bahasanya private lah gitu. Cuman tiba-tiba nih, tiba-tiba nikah, cuman datang cuman beberapa orang doang. Tapi emang Covid itu tuh bener-bener momentum loh buat orang-orang yang pengen nikah dengan budget murah. Mau resepsi, mau KUA, itu bisa jadi buat alasan. Pertama di situ kan nggak boleh kerumunan kan. Terus kalau mau tetap resepsi pasti kan ngundangnya lebih dikit, yang di mana ngeluarin duit lebih sedikit. Dan itu momentum banget. Ditambah vendor-vendor tuh pada diskon. Iya, terus juga kafe-kafe kan ada yang nyediain kayak wedding cuman beberapa juta doang, belasan juta. Kayak 14 juta buat 50 pack, 30 pack segitu-gitu. Makanya Autap aja kaget pas gua ngomong begitu. Lah, masih ada ya orang Ciledug yang pemikirannya kayak lu, kata dia gitu. Dia ramah orang Ciledug guys dia. Jakbar sih lebih tepat. Jakbar ya? Iya, di Duri? Enggak, Duri Kosambi. Duri Kosambi kan? Cengkareng. Tapi ya masih, hitungannya sama Ciledug masih inilah. Karena kontrakan awal gue di Ciledug. Ini mepet banget sih itu. Iya mepet banget. Karena pembatasan Karang Tengah. Ke Karang Tengah. So far gimana kerja di sini? Aman sih. Apa banyak belajar? Banyak belajar juga gua kayak masih ngeraba gitu. Iya, ada beberapa yang masih ngeraba, terus juga kayak ya ada beberapa device yang harus gua tahu juga gitu. Makanya gue juga pengen ngobrol lagi sama gimana masalah kerjaan apa segala macam. Review. Iya. Kan ada proses apa namanya? 3 bulan tuh. Apa tuh? Bukan. Apa bahasanya? Probation benar. Masa percobaan 3 bulan tuh kayak gimana tuh? Iya, takutnya kan ada dari kerjaan gua ada yang kurang nih, tapi ya kadang kan orangnya nggak mau ngomong kan. Takutnya itu. Biasanya diomongin sih biasanya. Kalau kurang-kurangnya di mana. Itu nanti ada meeting biasanya. Kayak Arya pertama masuk tuh masih keder-keder dia, terus meeting lama-lama ketemu flow-nya. Iya. Kalau ini sih gua alhamdulillah udah lumayan lah ngikutin flow-nya, udah ketahuan nih flow-nya. Tapi ya kadang ya ada beberapa talent lah yang ngeyel gitu aja sih. Siapa itu?
Siapa lagi? Disuruh syuting apa dia kagak syuting. Siapa sih? Hah? Siapa? Siapa lagi? Oh, Rere. Kadang-kadang ini ya apa mood dia kali mood. Iya. Syuting, tapi sebenarnya kalau ngikutin mood jadi nggak syuting. Makanya kadang gua lagi ngerokok nih berdua sama dia. Gua kasih inian aja nasihat aja udah biar dia ini. Karena ya dengar beberapa lah dari omongan orang kayak kadang ada itu anggot-anggotan bang apa segala macem gitu. Makanya gue juga ngomongin dia, lu kalau misalkan syuting jangan nunggu ini lu. Gue bilang lu kalau mau syuting aja, lu mau syuting apa lu ngomong sama Damar, lu tinggal dicariin, lu ngomong ke gua syutingnya apa, gua tinggal tentuin, gua juga bisa bilang Damar, gua bilang gitu. Gue biasanya juga kayak mau konten apa terus kayak lagi kurang mood, gue biasanya switch tuh kontennya. Gue tetap, tapi gue tetap syuting. Iya Tapi gue mendingan gitu. ganti, misalkan kayak apa lagi nggak mood, lagi nggak enak, ya udah gantian langsung cepet biar ada Maksudnya maksud gua kan kalau udah ada jadwalnya nih kan udah enak nih. Maksudnya buat kebutuhan lu selama seminggu daripada penonton nungguin lu upload. Betul. Gitu. Berarti lu masih ngeraba-ngeraba di situ lah ya. Ray, lu denger Ray. Itu. Abis yang lu diterima itu pas di sini ketemu Kintan kaget. Gue sengaja awalnya. Lu kan di ruang situ tuh, di ruang tamu tuh, di ramai kan? Gue sengaja awalnya, tadinya gue pengen WA, Tang, gue mau iniin, mau screenshot, Tang, nih gue disuruh kantor, tapi gue mikir, itu gue lagi narik itu. Lu narik apa? Narik Gojek. Oh Gojek. Baru kerja di Grab narik Gojek. Iya. Oh nggak boleh malah anjir. Kerja di Grab, narik Grab nggak boleh anjir. Oh nggak boleh? Nggak boleh, takut kena inian. Fraud. Fraud apa tuh? Jadi kayak takut. Lu bisa ngomong R gimana fraud? Emang iya? Tadi ngomong ya? Denger gak lu? Coba fraud. Tuh bisa, lu bercanda. Ya tau lah. Berarti lu males ngomong R sebenarnya, ribet. Kayak sebenarnya yang gue bilang, sebenarnya gue bisa karena dari kecil tuh sering ngeledekin orang. Jadi gitu. Bisa lu R, fraud deh. Soalnya ada yang nggak bisa sama sekali. Iya. Kayak Rapli ya? Rapli parah. Bang Pin tuh. Iya. Bang Pin Apa Bang Pin R? Kayak R bule, Oh iya. rumah gitu. Lanjut. Nah, gue bilang, jangan deh, gue bilang gitu. Ntar aja tunggu, gue datang aja nih, gue bilang. Ntar gue datang, tinggal gue iniin. Gue datang kan, sengaja gue nggak WA dia dulu. Gue kan udah WA-WAan sama dia. Nah kan gue punya nomornya juga kan. Gue datang, gue bilang mana nih nggak ada orangnya. Gue mau udah selesai interview, waktu itu syuting apa kalau nggak salah. Syuting, Kintan turun. Gue gini nih, lu Ram kata dia. Lu keterima serius kata dia. Lu ngapain? Interview gue. Nah, lu keterima seriusan? Iya kata dia. Habis itu udah dah tuh, gue diajak muter syuting kan sama banyak dah omongan-omongan dari Caca lah. Bang lu tadi diomongin tahu bang sama kita. Katanya temen gue kata dia gitu. Udah habis itu dia kaget juga kan. Terus kata dia, lu jadi apaan? Ya bisa dibilang gantiin Bang Arya lah, gue bilang gitu. Cakep kata dia. Lucu banget anjir. Terus dia nanya, terus Sita gimana? Bini gua. Sita Marino? Bukan. Oh bukan. Itu Sita anjir. Sita Marino. Kata dia gitu, Sita gimana? Sumpah, gua ngasih tahu ini aja dia nangis anjir. Nangis bini gua serius bus. Karena ya gimana ya? Ya nontonin. Dia nontonin banget lah semuanya, nontonin lu, nontonin si AA, ibu. Nontonin gua? Iya. Anjir, thank you Sita Marino. Soalnya bisa dibilang AA, ibu, apalagi ibu dah. Tuh kalau makan nggak mungkin kaget konten ibu. Pasti nonton. Pasti. Kalau lagi makan. Kalau nggak upload rungsing dong. Rungsing banget parah. Lu orang apa sih lu? Orang Betawi kalau Betawi. Bisa dibilang Betawi. Tapi turunannya turun Padang. Oh Padang. Iya. Kalau gua nggak pernah mau dibilang Padang sih. Karena siapa yang Betawi? Nggak ada. Nggak ada. Tapi lama di Jakarta. Iya, lama di Jakarta. Makanya gua anak Dejek, guys. Anjay, dia anak Dejek loh. Hobi lo bola tapi? Bola sama Motor apaan? Ngabers. Oh ya ngabers sih. Ya, lebih ke speed sih gue mah. Pasti lo sebelum nikah lo jor-jorannya ke motor tuh.
Apa? Sebelum nikah? Enggak, sebelum nikah gue malah, wah kacau gue sebelum nikah. Kemana itu? Hah? Hah? Katanya lu sering mijit-mijit gitu. Enggak. Gue enggak ke situ. Siapa yang ngomong? Dia sering mijit di Mangga 2 gitu. Gue pernah kerja di tempat pijit. Gimana travel? Enggak, di tempat pijit gue pernah kerja. Di hotel travel ada. Enggak, belakang Taman Anggrek dah tuh. Lu cari dah tuh belakang Taman Anggrek. Hotel pijit apa namanya? Jangan sebut nama. Belakang Taman Anggrek itu banyak Ram. Kagak, cuma satu belakang Taman Anggrek. Ini apa? Yang gede. Yang sering jemput, ada konten itu jemput terapisnya ke kampung. Iya, Itu ya? nggak tahu dah. Kayaknya itu. Terus? Itu gue setahun gue di situ. Kaget gue, Bus. Set baru lulus itu. Tapi kalau yang gede-gede biasanya ya image itu massage biasa kan? Iya, enggak, image-nya malah itu hotel. Oh hotel tapi ada massage-nya. Hotel tapi ada klubnya. Hmm. Massage-nya nggak ketahuan malah. Belakang Taman Anggrek. Warnanya merah tuh klubnya. Oh gitu. Ya kalau orang Jakbar pasti sering lewatin lah. Pasti tahu lah ya. Pasti tahu. Gue nggak tahu gue jujur. Itu gue setahun di situ, kaget coy. Kaget soalnya, loh kok gue diginiin gitu. Enggak dong. Enggak. Lo habisnya kemana pas muda? Pas muda gue habisnya buat senang-senang lagi. Ya itu apa tuh senang-senangnya? Oh iya. Iya. Oh. Gue kan udah ditinggal bokap dari kecil kan. Dari umur berapa? Dari gue kelas 3 SD lah. Oh 3 SD. Iya, lagi sayang-sayangnya bisa dibilang. Ya nggak ada ajaran orang tua. Jadi gue besar di tongkrongan, Bos. Iya. Gue besar di tongkrongan, jadi masalah hidup apa segala macam gue di tongkrongan. Bisa dibilang gue anak tongkrongan lah. Tapi nggak kuat gue kalau minum. Nggak kuat ya? Kalau minum gue nggak kuat, bisa. Tapi gue nggak kuat. Tapi kalau itu kuat. Tapi udah berhenti, guys. Udah berhenti lah. Berhenti lah, gila lu. Punya anak lu prioritasin lah. Udah berhenti gue. Itu setiap hari harus? Pasti. Nggak Kalau putus? iya, ada slogannya, sadar itu menyakitkan, Bos. Ay gila. Gila. Barat sih emang. Iya. Ngelakuin sih barat. Sadar itu menyakitkan. Gue main sampai sono-sono bro. Iya. Sampai Teluk Gong. Set anjir, jauh banget aja. Banyak temen gue di sana. Nama ininya gengnya. Nah, tahu lu? Tahu. Demi apa? Demi apa? Orang-orangnya tahu? Enggak, orang-orangnya enggak tahu. Tapi tahu namanya. Ya, pada boxing. Iya. Nah, itu tuh teman-teman gue. Karena di daerah gua juga ada juga. Pada latihannya kalau pada di mana ya? Lupa, kayak taman-taman gitu lah. Iya. Taman di mana itu? Kalijodo. Ya, kalau nggak salah di situ. Iya, di situ. Gue pernah sekali doang tuh di taman apa gitu. Nah, kalau nggak itu ya paling Persijaan sih. Persijaan. Iya. Berarti lo habis away. Kemana-mana. Iya. Paling jauh mana paling jauh? Di tanggal 8 Bali nih. Enggak. Tanggal 8 lawan Arema di Lawan GBK. Arema di GBK. Iya. Lo boikot gak? Apa? Boikot ngapain nonton? Enggak, gua kayaknya nggak nonton. Nggak nonton ngapa? Nggak apa-apa. Sebagian pada boikot, Bray. Iya. Iya. Kenapa? Koril pada dijual ke Arema banyak banget. Oh iya. Banyak banget. Gua nggak tahu sih. Kalau dijual ke sana kan harganya. Iya. Makanya pada banyak yang nonton gitu. Malah gue pengennya nanti Jogja April. April Jogja Iya. Gue pengen lawan ke PSIS. PSIS. Pengen ke Jogja gue. Karena Jogja gue belum. Bali Februari kan? Bali juga di sini. Lah, orang pada away Bali? Emang iya. Iya Bali ya. Iya kan? Iya Februari. Balik ke Bali. Sebenarnya gue pengen ikut cuman ada paket 1,2. Gue cancel anjir waktu itu. Lo belum pernah ke Bali tapi? Belum. Tapi ke Balinya pernah nonton Iya, Persija. nonton Persija away-nya. Paling jauh mana berarti? Terakhir gue paling jauh tuh cuman Malang paling. Malang. Lu pada beli-beli ini dong, habis bandel beli Adidas. Apa? Udah, itu udah barang-barang masanya. casual. Udah, masanya udah. Gokil. Masanya udah itu pas lagi ini. Pas gua sebelum nikah. Sebelum nikah tuh. Iya. Lu jual-jualin dong. Apa? Masih ada Udah gue jual-jualin. buat beli. Hah? Buat beli apa? Enggak beli apa-apa sih. Enggak buat beli apa. Sekarang ya lebih mikir ya kayak ya udah
yang enak gue pakai aja gitu. Iya. Ya. Asik. Kalau gue kan nggak terlalu hooligan banget kan ya, karena kalau gue lebih ke ultras bus. Ultras. Iya. Tapi lu nontonnya nggak di North. North kan? North. Oh di North. Sembarangan lu Oh di North. Lu waktu itu gue tanya Korwil. Hah? Di acara. Gue nggak pernah ikut Korwil. Lu yang penting dapet tiket. Iya, kan gue punya KTA tetap. Lu nonton di North sama komunitas apa? Sendirian aja. Sendiri aja. Kadang berdua sama teman gue doang. Berdua atau enggak bertiga. Kenapa nggak abang komunitas? Barat. Enggak. Banyak. Barat kalau yang teman-teman gue. Ada Crazy Boys. Enggak, kalau teman-teman gue bukan di North, Di mana? Tiger Boys. Oh di 16. Iya, di Cornell Kick. Di corner. Kan di barat tuh ada CB, Ada Crazy Boys, ada iya, NB. terus ada Shoot. Iya, dia Cengkareng kan Kurva Shoot. Oh, Kurva Shoot semua. Iya, terus bidang acara. Ya kalau lu Nur bisa kasih itu bareng. Enak rame-rame, Bro. Iya, Gue tapi gue kalau nonton itu biasanya masuk babak kedua gue. gue enggak dari dari babak pertama mah. Kalau gue kan nggak main bola gue. Iya. Gue seru-seruan aja. Teman-teman gue banyak di situ, jadi gue nonton udah. Gue lebih ke North sih daripada ke ini. Ultras ya. Yoi, gue nggak tahu kenapa. Italia banget. Lebih demen Ultras. Liberta Pergli. Yoi. Gila. Gue aja kalau ke luar negeri pengennya ke Italia gue. Italia ya? Iya. Italia the best. asli. Lo nggak ke hooligan-hooliganan? Hah? Enggak. Enggak. Tapi sekarang ada yang nyampur loh. Apa tuh? Culture-nya. Malah sekarang kebanyakan Ultras hooligan. itu masuknya apa ya? Bingung juga. Sekarang banyak yang FOMO sih. Iya. Iya, FOMO kayak ya stylenya dia kadang di North nih. Tapi stylenya ngikutinnya hooligan gitu. Iya. Itu tuh yang gue bilang tuh mix tuh. Iya, gitu-gitu. Lo tau ini gak? Tahu. Iya. Lo tau kayak gimana? Apaan dulu nih? Gue nggak tahu. Yang kan lo di North harus sih tau lah. Tapi gue nggak pernah inian. Gue di North tuh cuman ya kayak euforianya North aja lah. Nggak pernah tapi masuk. lo aktif di sosmed gak? Aktif. Kayak berita-berita nih abis sama ini. Oh enggak. Kalau Tiger Head-nya gue enggak. Gue lebih ke akun North-nya doang. Akun North-nya. Akun North-nya. Kenapa diem? Berarti di North. Gue juga di North sih dari dulu. Iya. Komunitas gue namanya Solid Famiglia. Oh, gue nggak tahu. Di 6. Sektor 6. Sektor 6. Kan sektor 5, sektor 6. Kalau GBK dulu zaman dulu. Bangku kayu. Bangku kayu. Yang sebelum diiniin. Iya, belum dibaruin. Itu chaos. Lu pernah chaos gak chaos di stadion? Nggak pernah sih. Nggak pernah? Kalau chaos cabut? Enggak sih. Gue nggak pernah. Pengennya malah gue pengennya chaos. Ada momen dimana chaos ada gak? Ada. Pas kapan tapi tuh? Tapi gue cuman ya tok ngeliatin aja. Ngeliatin aja. Lu hati-hati. Yang pas lagi ini juga pernah yang sama di tribun ya? Iya. Tahun kapan? Udah lama gila kan? Iya, udah lama. Udah lama banget. Sih gue dari SMP kali nonton Persija, nonton Persija. Pasti emang namanya besar sekali sih. Dia dari zaman Lebak Bulus, dari zaman skinhead. Iya. Dari zaman punk kalau nggak salah. Karena kan culture-nya culture skinhead kan. Dulu punk. Iya, dulu punk terus kesini-sini skinhead. Jadi kayak gitu. Banyak teman gue di karena gue juga sering nonton di juga. Karena teman-teman gue kan rata-rata anak kan. Ini siapa ya? Kalau bisa dibilang ininya. Mantannya. Gue kalau temenan sama kenalan itu ya dari dunia fighting aja sih. Oh iya. Gue enggak ini. Nggak tau lu? Itu. Dia kalau sampai one pride tatonya bro. Iya. Iya. Terakhir temen gue main. Siapa? Di apa apa ya, boxing apa ya?
Hantam keras. Bukan. Di Yang Indonesia dari ini loh. Kurva North Indonesia Garuda. Kurva North Garuda. Dari Ultras Garuda. Nggak tahu Ada gua. dia bikin ini tuh. Tapi lu tau event hantam keras ya? Enggak Nggak tahu gua. Anjir, lu nggak tahu. Itu event gua, bro. Iya. Ajak dong gua. Anak-anak North itu, bro. Ajak dong gua. Ntar kapan-kapan mau ada lagi nanti. Kemarin ada yang ini, Bus. Gue tuh pengen nyobain hal baru. Kalau gue orangnya pengen nyoba hal baru. Apa tuh? Apa aja, kayak kickboxing lah apa segala macem. Nah, kemarin tuh ada satu kreator nggak terlalu ini. Dia nyari BB-nya sama nih sama gue nih. Gue komen, ayolah gas. Ayo gila, serem banget. Terus. Pengen nyoba gitu gue. Gue kan orangnya demen hal-hal baru kan. Iya. Penasaran gue orangnya. Kalau udah nyobain udah. Gitu. Gue mau nyobain. Terus dibalas gak? Nggak tahu, belum ada. Tapi lu udah pernah latihan? Belum. Lu latihan di tempat temen gua aja tuh. Di mana? Di lu ntar gua kabarin deh. Kalau mau latihan ya, Barat tuh dekat situ. Terakhir sih gue ada juga MMA tapi Apa tuh? di Imperium Gym di Roblong. Itu gue punya member gymnya. Karena yang punyanya sempet Imperium kayaknya Jimmy Bang Utap zaman dulu dah kalau Iya. nggak salah ya. Karena Bang Utap ngikutin juga. Iya kan? Punyanya MDes. Lo kalau misalkan lu beneran mau latihan nggak? Mau gue. Ntar gua kabarin temen gua latihan di sana. Boleh. Yang latih tuh yang biasa ngajar kain Dira tuh. Oh iya? Sini, sejamel. Oh iya. Iya, dia coachnya Di mana dia? Biasanya di taman-taman dan malam biasanya. Oh, boleh tuh. Abis Tapi gue sisa maunya jam iya makan. cuman kayak ya nggak terlalu profesional banget, cuman kayak Ya. street fighter aja gitu. Lu ini aja, lu mau ikut ke? Apaan tuh? Anjir. Kayak baku hantam gitu. Itu mah jatuhnya kayak apa ya? Kayak Rusia Hooligan. Kurang lagi gue gitu-gitu. Rusia Hooligan. Gue mendingan buy one dah ya dah. Kali gue gitu. Itu kan buy one. Beli 5 anjir. Kan satu-satu dulu. Oh, ganti-gantian. Kalau lu menang lu bisa bantuin kawan lu. Kalau lu kalah. Kalau tuh, kalah temen banyak. lu dikebonyokin. Itu lu nanti gue kabarin kalau lu beneran mau nanti sama temen gue. Ntar gue bilangin, ntar lu tinggal datang aja. Boleh. Di Barat itu dekat itu dari lu. Pengen gitu nyoba-nyoba aja. Lu niatnya nyari sehat aja. Iya, nyari sehat aja. Kalau mau sparring mah banyak di sana. Cuman pengen nyobain hal-hal baru. Lu Apa ya gitu. boxing di sana. Boxing Muay Thai biasanya. Oh iya. Lebih bedanya MMA sama bukan ding. Muay Thai sama boxing apa? Muay Thai kan boxing itu pure tangan dia. Oh, boxing pure tangan. Jab, strike, hook, uppercut. Udah dia nggak pakai elbow, dia nggak pakai kaki. Kalau Muay Thai itu dia ada clinch, ada elbow pakai sikut, ada knee. Oh, berarti kalau ada kaki. Muay Thai itu masuknya MMA ya? Enggak dong. Apa? MMA itu mixed martial arts. Gabungan dari semua. Makanya berantemnya sampai ground. Oh. Kalau udah di ground itu pakai Brazilian Jiu-Jitsu, pakai judo, pakai sambo, Semuanya ya berarti ya. pakai banyak sih kayak gulat juga pakai di ground main bawah. Makanya mixed martial arts. Di atas bisa pakai boxing, bisa pakai Muay Thai, bisa pakai kickboxing, silat juga bisa. Di bawah yaitu Brazilian Jiu-Jitsu, sambo, gulat, banyak banget. Judo. Lu yang mana? Mana aja gua. Tapi berat badan lu itu banyak lu lawannya. Iya. Berat badan gue susah. Malah yang dulu ya, gue pernah sempat kepikiran anjir. Waktu yang satu nyari lawan tuh awal-awal ya. Gue kan gedek banget tuh sama dia. Pengen gue lawan dia. Pengen gue. Tapi boxing itu nggak main-main bro. Iya, tahu gue. Lu kalau nggak latihan, habis. Pasti. 1 menit aja lu mati. Lu kuat lari 1 jam lu kalau boxing. Wah, karena lu di situ nggak cuma mukul, lu dipukul juga. Iya pasti. Lu mikir menghindar juga. Iya. Adrenalin lu deg-degan itu semenit aja itu udah kayak sejam aja. Nah itu yang gue pengen sering. yang gue pengen coba Bus. Itu gue tuh orangnya demen mencoba hal baru. Anjay, oke lah nanti Gue pengen coba itu.
apa ya, gimana ya rasanya ya. Ada di GBK latihan. Kalau motor kan sekarang tuh gue udah kurang kan. Oh iya, motor. Motor gue sekarang udah Lo kurang. pikirnya pas kapan habis nikah main motor? Enggak, malah lagi pas lagi 2022 Sebelum nikah? pas sudah nikah. Pas sudah nikah. Pas sudah nikah. Apaan? Main apaan? Matic. Matic, Ini motor lo sekarang? bukan. Scoopy. Scoopy. Lo apain aja? Head 54,5. Naik 54. Iya, 54,5. 54,5. Berarti itu hampir 54 135 cc tuh. 135. 135 kan? Iya. Iya, 135-an. CDI BRT. Si dia BRT. Siapa Noken S lagi? BRT. BRT yang ini T1. T1. Iya. Terus Klep standar. Pada gedein. enggak, belum, masih standar, cuman Standar. porting polish. Porting polish. Iya. Terus TB pakai Vario 125. Berarti 32. Iya, segitu. Kurang 32. Down drive. Kirian Down ya. drive. Kirian Daytona. Daytona full. Enggak. Apa nih? PR doang. Kampas ganda. Ampas ganda Daytona. Mangkoknya kartel. Kartel. Mangkok original lo kartel. Iya, mangkok original gua kartel. Terus puli. Puli biasa, Bubut gak? standar. Krok jalur. Bubutan standar. 13 deh kayaknya. 13,5. 13,5. Wah, lumayan gerung tuh. Iya. PR berapa PR? 1.500. Oh, gue lupa lagi peperannya. PR paling biasanya kalau Gua kalau kirian kurang ini gua. Kurang paham, sumpah. Makanya gua dari iniannya aja sih. dari bengkelnya settingan bengkel lo kayak gua, gimana iya. gitu ya. Tapi asik Tapi tuh. enak, asik, Enak, sumpah. kenceng. Top speed dapat berapa itu? Top speed. Soalnya nih, Pak Pemerintah di Antasari itu hampir 140. 140. Dapat tuh 140. 140. Antasari ya. Itu lu Scoopy apaan? Scoopy FI. Oh, berarti remap dong. Apa? Remap. Ya kan BRT. Remap gimana lu? ECU-nya. ECU BRT. Oh, itu BRT. ECU BRT. Oh. Pasti di remap. Settingan ini. Soalnya kalau misalkan lu nggak ganti ECU ke limit itu. Iya. Bisa dapat 140. Enggak. Kan gue udah pakai BRT. Iya, BRT lumayan tuh harga itu. Kalau bahasa anak motor dulu nabati. Nabati. Nabati, coy. Berarti lu tahun 2000 lagi rame-ramenya tuh Antasari tuh. Iya, Antasari, Lagi Kopas. banyak NR tuh lagi Iya. rame banget itu. Gue juga punya inian. Komunitas waktu itu gue bikin. Scoopy. Enggak. Jepang Itali. Kenapa Jepang Itali? Iya. Jepang tuh apa jembatan Mampang? Kagak. Maksudnya Jepang itu ya ada Vespa. Oh, Ya Itali. Iya. Itali maksudnya ada Vespa. Jepang ya semua motor. Motor Jepang. Iya, Matic, motor Matic. Jepang. Rame tuh. Lumayan. Tapi emang zaman itu rame Pada- banget jalanan Sudirman malam Sabtu, malam Minggu itu rame Sih sekali. gue hampir seminggu 4 kali bus Iya, NR. dulu kan Kokas belum ditutup tuh. Sekarang jam 12 sudah ditutup. Kokas sudah nggak bisa naik, mau mobil maupun motor. Tapi kalau Antasari sampai sekarang rame. Seminggu kadang seminggu 4 kali, seminggu 5 kali sampai serius. Habisin bensin tuh ya. Iya. Bensin ini lagi turbo Iya, brake kompresi tinggi. Lo naikin dong. naik. Jadi dapat berapa? Berapa ya waktu itu gue lupa lagi. Lupa gue settingannya. 11, 12. Kayaknya 11 dah. 11. 11 kayaknya. 11 standar lah itu 11. 11 tuki turbo dapat 140, kenceng sih 140. Pernah sparring Antasari. juga. Oh iya. Iya di ini Pramuka. Bukan Pramuka, yang Pramuka sononya lagi tuh sebelahnya. Di Rawamangun. Pemuda, Iya, Pemuda. di Pemuda. Heeh. Anjir anak motor beneran dia. gue Ya, gue dari SMP juga gue ini. SMP main gua. Pelipis gue pecah, Bus. Nyeting Satria, iya. Ngejoki lo. Heeh. Wah, zaman lo. Nyeting Satria sih, Zaman bukan lo, ngejoki. zaman lo SMP tuh lagi rame Mio. Iya. Mio, Beat, Satria, Ninja. Enggak sih, gue bukan SMP, SMK. Kalau sekarang tuh kan lagi rame Vario, Aerox, NMAX gitu-gitu kan. Kalau dulu tuh wah, FU. Iya. FU kalau main apalagi yang kayak bengkel-bengkel gede kayak segala macam kompresi tinggi banget kan. Baru tuh brum dung 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 dung. Wah, nontonnya enak banget itu. Mau Ninja, gue hampir kejar-kejar begal gue. Motor gue hilang gara-gara ini aja. Gara-gara nonton balap di Aries. Satria gue. Satria lu hilang? Iya. Ya Allah, diapain? Jadi gue nonton Ah. balap.
balap temen gue nih yang main, Pega. Gue nonton balap, gue bilang, "Bang, motor udah masuk nih," ya kan, motor udah masuk. Gue jongkok di depan motor, Bus. Gue kirain mau start kan, gue jongkok di depan motor, temen gue di motor, gue bilang, "Kalau ada polisi, lu cabut aja, nggak apa-apa, tinggalin gue aja," gue bilang gitu. Habis itu polisi tiba-tiba depan motor gue. Biasa lagi tinggi, gue naik, "Weh, buruan, gue bilang gitu kan. Aja dia gini-gini gak bisa, ternyata dikunci stang sama dia. Habis itu udah dia turun, dia cabut anjir, lari. Motor dibawa? Kagak, gue masih di belakang gini kan. Nih dia udah cabut depan. Habis itu pas gue pengen diketok, gue cabut, motor gue tinggal. Hilangnya sama siapa itu? Sama polisi. Dia nggak urusin? Nah habis itu tadi dulu gue lari nih. Gue nengok ke belakang. Gue lihat polisi bawa motor gue. Ngejar anak-anak gue yang larinya arah ke sana. Arah ke Kembangan. Arah ke Meruya. Gue bilang, anjir. Udah tuh gue balik dulu. Gue ngambil STNK, gue ngambil BPKB apa segala macem. Gue cari kan. Polsek deket situ rata-rata kalau yang di Aries nih, Polsek Kembangan dong. Gue ke Kembangan nggak ada motor gue, Bos. Ya udah, soalnya lu cabut. Motor gue nggak ada, ampe mobil polisi gue pegangin satu-satu. Mana nih, ada yang panas nggak? Gue bilang gitu. Nggak ada. Besokannya gue ke Polsek Bonjeruk. Bonjeruk juga nggak ada. Udah liau. Ampe gitu aja. Iya. Udah nggak tahu di mana, diumpetin. Sampai terakhir STNK sama BPKB-nya masih ada di rumah. Ya lu beli motor bodong aja. Udah. FU. Udah gua jual BPKB STNK-nya. Nah, itu makanya laku mereka nyari motor bodong, enggak ada surat, diketrek ulang. Iya. Mesinnya diketrek, rangkanya diketrek, jadi sesuai sama yang dibeli kan BPKB-nya. Dari itu waktu nyasek sih. Gue biasanya kalau balap ya sering banget kena gas air mata tuh. Di Pemuda, mau di Cipinang, dulu rame di Cipinang, di depan LP, terus di Abadi, di Duren Sawit, tahun mini, tuh kayak GP mah belum rame tuh, belum rame kayak sekarang. Nah itu tuh kalau udah ada polisi, kalau polisi masih jauh nembakin gas air mata, gue cabut. Cuman kalau misalkan udah ke gap, sampai gue ditodong pistol tuh gue pernah di Cipinang. Iya. Ditodong pistol, temen gue tuh palanya diinjek di bawah nih pakai dengkul gitu. Goblok Lagi nyeting Mio. Nah itu mendingan lu diem. Kalau gue cabut ninggalin motor kayak lu. Iya. Nah itu gue kayak gitu, gue kabur. Diem aja, jadi lu dibawa sama motor-motornya. Jadi lu bisa langsung ngurus. Karena apa ya? Lu bakal lepas pagi. Iya. Ada yang jemput. Ya gimana ya, lagi begitu ya. Iya, nah itu lu paniknya gara-gara itu kan. Iya. Kamu. Itu dia bahaya, jangan bawa itu kalau kalah. Enggak bawa sih. Habis begitu. Bahaya itu. Gue habis begitu, makanya panik coy, pengen dipukul begini, gue lari. Gue bener-bener dua buser ngeluarin pistol, langsung ditodong depan motor gue. Iya. Temen gue mau kabur, ditarik, kepalanya diinjek jokinya. Tolong. Anjir. Udah abis itu gue diem udah. Gue ditampar karena kunci gue nggak gue kasih. Oh iya. Ini kuncinya mana? Nggak gue kasih, gue diem. Gue ditabok, udah gue kasih set, udah gue diem. Damai di tempat gue. Iya. Abis itu jalan. Itu soalnya kalau gue kabur ninggalin motor ya itu kayak gitu. Lu noklu nyari motor lu. Iya, nggak ada. Noklu. Di mana-mana. Beneran kayak ya udah hilang aja. Udah bener hilang aja. Nah tapi terakhir gua udah lama ya, udah setahun setelah itu ya, temen gua bikin SKCK di Polsek Kembangan. Kata dia ada tapi di belakang motor gua. Udah gua udah males. Ada platnya apa segala macam. Motor guanya. Kelihatan nggak platnya apa ada bekas stiker gitu-gitu? Gua nggak pakai plat kan. Lu nggak pakai plat? Nggak pakai plat. Sampai sekarang juga nggak pakai plat lu. Plat depan gua nggak pernah pakai. Lu nggak pernah pakai? Plat depan lu nggak pernah pakai? Belakang doang? Paling belakang ya. Dari Scoopy juga plat depan gua nggak pernah pakai. Kalau gue kebalik. Iya. Plat depan pakai, belakang nggak? Belakang. Soalnya masuk mall itu ribet. Oh iya. Makanya gua dari dulu sih nggak pernah pakai plat depan. Kalau belakang itu biasanya kalau nggak copot pengok gue males tuh. Oh iya. Gue copot. Oke.
Oke, gitulah guys, ini cerita-cerita kita Yeping sama Rama nih, pengalamannya kurang lebih sih, lu main-mainnya mirip-mirip sama gue. Iya. Dari bola-bolaan, motor-motoran, ya kan, gitu-gitu. Mirip-mirip lah sama gue lah. Masih masuk nih. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you Rama. Oke, Udah thank mampir you, di Bos. WBY. Oke. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Bye-bye.